Salah satu bentuk pertanyaan yang cukup sering ditanyakan dalam live ataupun dalam question box psikologi adalah apa tanda bahwa saya sudah pulih dari trauma, atau apa tanda kalau saya sudah memaafkan luka masa lalu saya. Dan dalam episode kali ini atau dalam video live kali ini saya akan bagikan tentang itu. Jadi selamat datang teman-teman di kuliah Instagram malam ya. Dan kuliah Instagram ini adalah salah satu program dari Psikolog ID di mana kita bisa belajar bareng dan mengutip dari keilmuan psikologi yang aplikatif tentunya. Jadi apapun yang saya jelaskan memang berangkat dari pertanyaan, berangkat dari keresahan dan hal-hal yang sering ditanyakan sama teman-teman juga. Dan saya mau mengutip satu pertanyaan yang tadi sudah saya sebutkan di awal, bahwa banyak yang bertanya tentang apa yang harus saya lakukan supaya saya tahu indikasi bahwa saya sudah berdamai dengan kejadian di masa lalu, sudah memaafkan bahkan, atau sudah pulih dari trauma. Dan banyak sih hal yang bisa dikulik dari situ. Untuk memperjelas, untuk bikin clear hal-hal tersebut, saya akan sharing ke teman-teman salah satu materi atau salah satu hal yang biasanya kita suka bahas dalam kelas ya, dalam Zoom. Jadi buat yang belum tahu, kita memang setiap minggu itu ada kegiatan dan salah satunya adalah Zoom rutin di mana teman-teman bisa hadir dan itu gratis ya. Dan untuk minggu ini kita juga ada kelas, ada free live terapi. Jadi kalau yang belum ikut silahkan daftar, karena baru hari pertama kita udah, kalau nggak salah di grup sudah ada 60-an orang, dan ini terbatas hanya untuk 300 orang. Jadi kamu masih punya beberapa waktu, masih ada sekitar 240 slot lagi untuk daftar. Nah itu sih kurang lebih infonya. Nah terkait dengan Zoom, nanti teman-teman bisa lihat di story ataupun bisa dilihat di feed. Nah tapi saya fokus dulu nih ke dalam materi kuliah Instagram kita di malam ini. Jadi buat yang baru bergabung, selamat datang. Dan saya mulai mungkin dari perkenalan. Halo, nama saya Daud Antonio. Saya adalah seorang family counselor dan juga personal terapis yang tiap hari memang kerjaannya dengerin masalah orang. Dan salah satu masalah yang sering banget di ruang praktek adalah masalah tentang trauma. Nah pertanyaan besarnya adalah apakah teman-teman punya kejadian kurang menyenangkan dari masa lalu, punya kejadian yang sifatnya mungkin traumatik? Mungkin boleh di-share ya di komentar. Itu menarik sih, nanti kita bisa diskusi, kita bisa bahas apa yang jadi traumanya kamu. Nah tapi saya akan tarik satu materi yang ya bisa dibilang relevan ya di banyak orang, karena ini banyak banget ditanyain, yaitu apa ciri atau indikasi bahwa saya sudah mulai pulih dari trauma saya, atau jangan-jangan saya masih berkutat dengan trauma saya. Itu ya yang jadi pertanyaan. Dan hari ini saya mau bahas yang bagian itu. Ada beberapa step atau ada beberapa poin. Ini dibagi jadi kurang lebih sekitar 7 level atau 7 hal yang perlu kita perhatikan dari siapa? Dari diri kita sendiri. Dan saya akan bahas satu persatu. Ini adalah 7 indikasi bahwa kamu sudah mulai berdamai, sudah mulai bisa dibilang menerima kejadian masa lalu dan juga memproses trauma. Mungkin saya disclaimer dulu bahwa trauma yang kita miliki itu nggak bisa hilang. Itu adalah kejadian yang sudah terjadi dan membentuk kita. Jadi kejadiannya nggak juga akan kita lupakan, seperti banyak orang yang berharap kalau ke terapis ya. Salah satunya karena saya hipnoterapis juga, kita gunain teknik psikoterapi juga. Banyak yang berharap ketika saya datang ke profesional, ke psikolog, ke hipnoterapis, ke konselor, lupa akan masalah. Dan jawabannya nggak seperti itu teman-teman. Kita nggak bisa ngeriset ingatan kita untuk memaksa diri kita lupa akan sesuatu, tapi kita bisa mengupayakan meminimalisir dampak, meminimalisir hal yang mungkin berpotensi akan ngerusak diri kamu di masa depan. Salah satunya beberapa orang dengan trauma masa kecil itu akan berdampak kepada pengasuhan, berdampak pada cara dia mengasuh anak, gaya parenting. Dan kita kan nggak pengen ya mewariskan luka yang mungkin kita dapatkan dulu ketika kecil kepada anak kita. Demikian juga dengan hubungan. Kalau misalnya kita punya trauma hubungan, tanpa sadar kita akan lebih memperlakukan orang lain sesuai dengan standarnya kita yang mungkin lebih tinggi, ada trust issue, kekecewaan, dan itu juga dampak dari trauma itu. Nah, ada beberapa poin yang perlu teman-teman highlight atau garis bawahi, dan ini juga sudah sering kita bahas ya dalam kelas. Saya tadi udah bilang, dan saya juga sering kasih info terkait dengan hal-hal ini ke klien. Jadi banyak klien juga yang problemnya mirip-mirip, trauma, gak memaafkan, bahkan ada PTSD, ada luka batin. Dan satu poin yang penting ketika kamu merasa bahwa oh saya perlu merawat luka saya adalah self-awareness atau kesadaran diri. Pertanyaannya adalah apakah kamu punya keinginan untuk berubah, punya keinginan untuk menyadari, keinginan ya bisa dibilang start bahwa saya nggak mau hidup gini-gini aja. Kemudian saya nggak mau terus tenggelam dalam emosi saya, terus tenggelam dalam perasaan-perasaan ketidakberdayaan. Dan itu udah poin yang bagus banget. Jadi pertanyaannya yang saya tanyakan adalah apakah teman-teman udah punya self-awareness itu, atau masih tenggelam dalam saya kan dari broken home,
atau saya kan dari keluarga yang nggak baik-baik aja, atau saya pernah tersakiti. Masalah-masalah tuh berat ya. Kalau misalnya masuk ke ruang terapi, ruang konseling, ada yang mungkin korban pelecehan, korban kekerasan, ada juga yang diselingkuhi berkali-kali, ada bahkan yang penganiayaan, ada bahkan pasangannya yang sangat-sangat manipulatif sehingga dia seperti kehilangan dirinya sendiri. Jadi itu banyak banget lah kasus, deretan kasusnya, dan saya bisa bilang itu nggak sepele ya. Jadi dalam perjalanannya mereka menghadapi semuanya dan berusaha bertahan. Makanya saya selalu bilang di sesi awal saya apresiasi ketika mereka mau cerita. Jadi pertanyaannya adalah apakah teman-teman sudah punya self awareness? Dan ketika sudah ada, itu langkah pertama untuk berubah, langkah pertama untuk ngajalin konseling, langkah pertama untuk bisa dibilang memaafkan, langkah pertama untuk memulihkan lukanya. Dan kalau belum, coba deh mulai menyadari, coba deh mulai ngelis apa ya kejadian yang mungkin menyakitkan tapi perlu saya sadari dan saya bisa berubah dari kejadian itu. Itu pertama. Yang kedua adalah take responsibility dan juga stop blaming, atau bagaimana kita akhirnya melepaskan diri dan berhenti menganggap diri kita sebagai korban dari kejadian. Bahwa memang betul ada sejumlah orang yang dihantui dengan perasaan traumatik, itu jelas. Apalagi saya punya beberapa klien yang merupakan korban pelecehan, kekerasan, tadi yang saya bilang ya, PTSD, kecelakaan, kehilangan, kematian, dan itu gak akan pernah hilang. Mereka akan terhanyut, mereka akan seringkali ke-trigger sama perasaan-perasaan itu. Tapi yang jadi poinnya adalah kita nggak lagi menyalahkan orang, kita nggak lagi menyalahkan mungkin suami, menyalahkan istri, menyalahkan ayah, ibu, orang tua, bahkan pemberi trauma itu sendiri. Tapi kita ambil tanggung jawab bahwa ya, saya secara sadar, poin pertama, dan yang kedua adalah saya secara berani. Saya selalu bilang kan, kumpulkan keberanian kamu. Saya secara berani ambil tanggung jawab untuk berubah. Jadi nggak lagi menyerahkan tanggung jawab ini kepada pemberi luka, kepada pemberi traumanya. Tapi oke, ini tanggung jawab saya, hidup saya, dan akan saya selesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu ya poin kedua. Dan kalau teman-teman udah ada di tahap kedua, biasanya tuh udah akan kayak, aduh saya pengen konseling, saya pengen ngejalanin terapi. Atau bahkan kalau di sesi-sesi psikolog ID, sejumlah orang itu saya join ke free class. Kita kan ada kelas gratis ya, jangan lupa kelas gratis setiap minggu. Itu bagian dari kontribusi kita. Ada terapi gratis juga. Jadi kalau kamu udah merasa di step kedua, yuk ikutan. Jangan tunda-tunda. Kumpulkan keberanian kamu untuk menceritakan, untuk memulihkan diri kamu. Dan semuanya itu kita sudah sediakan buat teman-teman. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, saya pengen pulih tapi saya nggak ada teman. Kita punya banyak teman di sana. Saya pengen pulih tapi nggak ada biaya. Acaranya gratis dan setiap minggu. Jadi kita punya serangkaian acara, mulai dari talk show, mulai dari free terapi, audio terapinya pun ada, dan kita sediakan buat teman-teman. Jadi jangan banyak beralasan. Yang penting upayanya, yang penting kalau kamu sudah dipertemukan. Saya percaya bahwa pertemuan kita mungkin secara online ini, di live ini, bukan satu hal yang kejadian begitu saja, tapi bisa jadi ini pengingat, seperti wake up call atau reminder buat teman-teman bahwa kamu perlu memproses apa yang selama ini kamu tunda. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah acceptance. Ini mungkin kedengarannya klise bahwa kita mesti ikhlas, mesti nerima. Dan yang berikutnya adalah self care. Jangan lupa bahwa kita harus menerima hal-hal yang buruk. Penerimaan itu penting. Dan berikutnya adalah merawat diri kita kembali. Merawat diri kita dengan mengingat kembali apa yang perlu saya lakukan, apa yang perlu saya upayakan untuk membuat saya kembali berdaya. Mulai makan sehat, contohnya, mulai olahraga, mulai cari minat baru, mulai datang ke komunitas psikolog ID untuk bertumbuh, mulai juga ya jalanin sesuatu yang mungkin selama ini tertunda sama kamu, jalanin sesuatu yang mungkin selama ini teman-teman ngerasa bahwa saya nggak punya waktu, saya nggak punya tenaga, saya lelah dengan hidup. Coba lihat dari perspektif yang beda. Ibaratnya gini, kalau misalnya kamu ngelihat satu linear ya, lurus, hidup kamu sedih, capek, melelahkan. Coba perluas perspektifnya di samping kiri dan samping kanan. Siapa tahu ada hal-hal yang mungkin kamu lewatkan dan ketinggalan dan selama ini belum kamu lakukan. Nah, ini sebagai pengingat ya teman-teman. Jadi banyak banget yang bisa teman-teman lakukan dan jalani. Jangan lupa. Oke, kita ke yang selanjutnya. Ini mungkin yang terakhir, ada 4 poin dan saya akan cepat aja. Ini masuknya ke dalam konsep terapi. Jadi saya mungkin menceritakan ya sedikit banyak bahwa setiap hari saya punya 5 klien, ketemu sama 5 orang, dan itu sudah by schedule. Jadi setiap hari saya ada 5 klien, dan selama kurang lebih 10 tahun saya sudah jalanin profesi sebagai terapis. Dan salah satu teknik yang suka saya
berikan ke klien adalah journaling atau menulis. Dan salah satu yang suka kita lakukan bersama adalah menulis kembali perjalanan hidup. Jadi rewriting history. Jadi sama seperti proses tadi ya, menggeser pola pikir atau perjalanan hidup, kita bisa menulis ulang. Salah satunya adalah dengan mencari pengalaman baru, memaknai kejadian buruk tapi dengan cara yang lebih baru. Itu adalah proses rewriting history. Jadi hidup kamu yang buat sendiri sejarahnya. Jangan biarkan orang lain ambil kendali buat sejarah hidup kamu. Kita punya pilihan untuk ciptain pengalaman. Kita punya pilihan dan keputusan untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan lupa. Yang berikutnya, ini masuknya berarti yang tadi kan 45. Yang kelima adalah telling the truth. Ini adalah menceritakan. Kita bisa menceritakan kebenaran, menceritakan kejadian kembali. Kita bisa mengekspresikan emosi, kita bisa bicara, dan saya sarankan bicara ke profesional. Salah satunya ke psikolog, ke psikiater, atau ke terapis. Dan kalau teman-teman butuhnya offline, ada layanan psikolog di rumah sakit terdekat itu banyak. Pilih aja yang cocok sama kamu. Kalau di Psikolog ID online ya full. Jadi kalau ada yang nanya, banyak banget yang nanya offline-nya gimana kak, kita nggak buka offline karena memang udah nggak sempat dan udah nggak cukup lagi sesinya. Karena satu hari kan cuma punya 9 jam dan saya praktek tuh cuma sekitar 6 jam. Sisanya ya sama istri, sama anak ya. Kan perlu main juga ya, perlu main sama anak, perlu aktivitas sama istri, saya juga perlu yang lain-lain. Jadi memang waktunya kalau kerja memang sengaja cuma 5-6 jam itu udah oke. Bahkan kalau full banget 7 jam, akibatnya saya cuma punya 5 sesi. Apalagi kalau live kayak gini kan bisa ngambil setengah jam atau 1 jam sendiri. Jadi saya cuma punya 5 sesi dan itu udah padat banget. Jadi kita semuanya layanannya online. Jadi kalau teman-teman ngerasa butuh, silahkan klik link di bio, bisa ngobrol sama saya, ngobrol sama psikolog klinis, ngobrol sama career coach. Tapi kalau misalnya nggak suka sama online, ya datangnya offline teman-teman, ke rumah sakit yang ada di kota kamu terdekat. Karena banyak banget yang suka tanya tuh di admin pendaftaran, ini kota apa, ini kota apa. Jawabannya adalah kita bisa kota mana aja sebenarnya online. Bahkan sekarang nih lagi banyak klien-klien yang di luar benua. Kalau dulu kan masih di satu benua Asia ya, jadi perbedaannya cuma 2 jam, 3 jam kalau di Malaysia, Singapura gitu ya. Sekarang tuh udah mulai agak meluas tuh. Kebanyakan klien kita ada di US yang bedanya sampai 12-13 jam, ada yang di Australia yang beda 6-8 jam kalau nggak salah. Dan itu menarik sih karena ternyata yang dengerin podcast, ternyata yang nonton live itu dari berbagai latar belakang. Dan wah, saya seneng sih. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau butuh telling the truth atau membicarakan ke profesional, nggak harus di Psikolog ID, tapi kalau bisa cerita ke manapun. Tapi saran saya adalah ke yang kompeten itu ya. Yang berikutnya, ini yang keenam, adalah uncover the emotion, atau bagaimana kita pada akhirnya mengungkap emosi-emosi yang kita tahan, kita tekan, atau terdalam, yang selama ini mungkin lapisannya ada di lapisan paling bawah. Kesedihan kamu, kemudian emosi seperti kemarahan kamu, kekecewaan kamu, gak apa-apa. Dan ini juga masuk ke dalam tahap konseling dan juga terapi tadi. Kalau teman-teman ngejalanin sesi konseling, kamu akan diekspos emosinya. Kalau teman-teman ngejalanin terapi, kamu akan punya latihan. Dan jangan lupa, ketika teman-teman memulihkan luka kamu, memulihkan trauma kamu, itu bukan satu kali dan selesai, enggak. Akan ada trigger-trigger yang kembali ngulang hal tersebut. Jadi saran saya, nikmati perjalanannya, enjoy. Dan buat teman-teman, tadi ya saya bilang, saya spill bahwa kita ada sesi gratis buat kamu. Mana sih? Ini dia. Oke, ini ada sesi gratis buat kamu, namanya sesi pelepasan beban emosi atau katarsis. Dan ini kapan? Ini hari Sabtu jam 1 sampai dengan jam setengah 3, dan ini free untuk 300 orang. Jadi silahkan daftarkan diri kamu. Tadi saya lihat di grup udah ada sekitar 60 atau 70, jadi masih ada 230 slot lagi, tapi setiap harinya akan berkurang. Dan tadi aja kita baru posting ini sore-sore udah ada 70 yang daftar, dan itu organik. Jadi teman-teman silahkan kalau berminat daftar. Siapa nih yang pengen ikutan, yang pengen daftar, bisa mungkin komen sebelum saya akhiri live ini. Dan nanti kita akan ketemu sama saya dan kita akan mempraktekkan. Jadi ini sesinya praktek. Teman-teman boleh nanya di sana, saya akan kasih ruang untuk tanya. Tapi kita akan praktek sesi kita antara praktek tapping terapi atau biasanya kita pakai mindfulness dalam pelepasan beban emosi. Oh, ini udah banyak nih. Yuliana, Nurfadil, saya kak, Mojjo, saya. Nah, daftarnya gimana? Daftarnya itu ada linknya ya, bit.ly/sesi-terapi gratis. Jadi sesi terapi gratis, dan ini free ya, tanpa syarat, tanpa ketentuan. Kamu cuma ngisi data. Tapi yang saya pengen pastikan adalah kalau teman-teman ngerasa jadwalnya belum pas, mendingan gak usah daftar. Jadi pastikan jadwalnya pas sama kamu, karena
pengalaman dari kemarin kelas-kelas gratis itu yang datang tuh cuma 30%. 30% dari yang terdaftar. Jadi sayang banget kalau misalnya kan kita maksimalin grupnya di 350-an. Kalau 30% kayak kemarin di ruang Zoom paling 150, dan sayang banget. Saya pengennya tuh 200 sampai 300 orang. Jadi pastikan dulu jadwal kamu ya kalau misalnya pengen ikut, dan ini full gratis. Silahkan. Oh, ini Indah nanya emotional release atau tapping. Kemungkinan tapping sih, Indah. Jadi kemungkinan tapping terapi. Jadi nanti kalau teman-teman ikutan ini, kita akan ngajarin emotional release menggunakan tapping terapi. Jadi teman-teman akan dapat tutorialnya, kalau bisa lakuin sendiri. Dan ada, saya pengen kasih giveaway sih di dalam sesi ini. Jadi yang beruntung nanti bisa dapat jurnal, jurnal katarsis namanya, jurnal untuk teman-teman yang butuh pelepasan beban emosi. Saya mau ikut tapi masih di jam kerja. Wah, sayang banget ya. Mungkin next ya bisa ikutan, karena memang jam-jamnya ya jam seperti ini. Linknya bisa di komen, Dok, biar saya langsung klik. Saya komen juga nggak bisa diklik, percuma. Jadi di ini aja, di screenshot, effort ticket lah ya, di screenshot atau ditulis, nanti kamu buka linknya, silahkan dan masukin data kamu. Cara daftarnya gimana? Itu ada linknya, bit.ly/sesi-terapi gratis, ikutan ya. Apakah bisa terapi postpartum depression? Bisa, tapi itu masuknya ke terapi personal ya, bukan ke sesi ini. Sesi ini bisa membantu, tapi kalau misalnya kamu udah dapat tadi ya diagnosis postpartum depression, apalagi ya perjalanannya pasti nggak cuma sekali ya. Untuk beberapa kasus depresi, termasuk yang mayor, termasuk yang sesional, termasuk yang postpartum, yaitu butuh ya bisa dibilang support dari keluarga, butuh obat seringkali, kadang-kadang ya tergantung kondisi, dan juga butuh latihan. Kalau kita kan menggunakan tekniknya psikoterapi ya, ada terapi suportif, ada rasional emosional, ada CBT, makin banyak tekniknya. Kemudian nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi kamu. Jadi kalau misalnya tadi postpartum depression, saran saya langsung ke ini aja, link bio untuk join ke daftar. Jadi sesinya adalah sesi private counseling, dan bisa ya. Septi bisa langsung masuk linknya sekarang nggak? Kak, bisa, itu kan linknya online, jadi bisa, silahkan masuk aja ke linknya bit.ly/sesi-terapi gratis ya. Itu kalau misalnya bingung, nanti di feed akan diupdate. Nah, sama info tambahan teman-teman, sebelum nanti saya buka sesi tanya jawab sekitar 10 menit ini, buat yang tertarik aja, kita ada kelas, tapi kelas ini memang khusus untuk teman-teman yang pengen jadi terapis kemarin ya saya bilang. Jadi kelas ini adalah kelas belajar hipnoterapi. Jadi kan kalau tadi kelasnya tuh lebih ke sifatnya untuk diri sendiri. Nah, kalau ini cocoknya buat kamu yang profesional. Jadi contohnya guru, pengajar, atau teman-teman yang merupakan psikolog, terapis ya. Jadi lebih tepatnya bagaimana teknisnya kalau dalam terapi psikologis. Jadi kita buat satu kelas yang sifatnya dalam tanda kutip dagingnya gitu ya, tekniknya, skillnya. Dan kalau kamu tertarik, kelas ini adalah kelas yang terbuka untuk umum, dan hanya ada 30 slot untuk sekarang, tapi semoga nanti bisa extend. Kalau nggak salah saya udah daftar 20-an, jadi sisa sedikit. Saya akan share ke teman-teman bahwa ini adalah hipnoterapi kelas yang baru batch pertama, dan kalau pengen ikutan hipnoterapi kelas juga dibuka. Tapi kalau kelas yang ini berbayar, jadi beda sama yang tadi. Kalau yang ini berbayar tapi sangat worth it, cuma 18.000 per hari selama 7 hari. Jadi kelasnya akan berlangsung selama 7 hari, dan teman-teman akan belajar melalui video yang akan saya berikan, dan ada prakteknya, ada tesnya. Indah, ini bisa buat self hypnosis nggak? Kak, bisa. Nanti ada audio dan skripnya juga. Jadi ini sudah dilengkapi dengan skrip. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen daftar, silahkan. Bisa untuk diri sendiri, bisa untuk orang lain, bisa untuk aplikasi penjualan, bisa untuk parenting, bisa juga untuk upgrade kalau kamu yang pengen belajar hipnoterapi relaksasi. Ini bisa jadi kelas pendahuluan. Kalau dulu waktu offline di tahun 2014 sampai 2019, kelas ini akan dihargai sekitar 2 juta rupiah. Jadi ketika ikut workshop, karena materi workshop kan biasanya 2 hari, sekitar 12 sampai 18 jam, itu biasa kita 2 jutaan. Nah, tapi karena ini sudah go online, teman-teman, menariknya adalah beda banget gitu. Cuma 18.000 loh teman-teman per hari selama seminggu. Jadi total kamu ngeluarin biaya sekitar 120.000, tapi ini full akses online dan lifetime. Teman-teman akan dapat skrip, dapat audio, dapat video, dan nanti akan ada sesi konseling dan juga sesi pertanyaan sih, lebih tepatnya pembelajaran bareng sama saya. Oke? Nah, kalau yang ini hanya untuk yang tertarik aja ya. Jadi teman-teman silahkan kalau yang tertarik, libatkan diri kamu, karena event ini hanya akan ada 2 bulan atau 3 bulan sekali. Jadi tema kita kan rolling ya, nggak setiap minggu ada, nggak setiap bulan ada juga. Itu sih. Silakan kalau yang mau tanya, saya masih punya waktu 10 menit buat jawabin pertanyaan kamu.
Tulis saja pertanyaan kamu di komentar sambil saya mau minum dulu. Saya mau minum dulu sambil menutup. Saya akan tutup di jam 7 pas banget karena kebetulan lagi ada di luar. Masih nungguin istri, jadi teman-teman silahkan boleh drop pertanyaan kamu di sini dan kita akan diskusi bareng terkait dengan tadi. Boleh tentang trauma, boleh tentang apapun sih, random sih, bebas ya teman-teman. Saya minum dulu. Oke, ini saya nyerocos mulu, butuh minum kayaknya. Udah ada pertanyaan. Eusecil, maaf mau tanya, kalau diagnosis psikosomatis apakah perlu ke psikiater? Ini yang memberikan diagnosis psikolog atau self diagnose atau memang sudah ke psikiater sebelumnya, mungkin boleh diinfoin. Nah, pertama, kondisi psikosomatis itu beragam ya, beda-beda. Ada yang karena anxiety, ada yang karena memang trauma juga, ada yang memang karena interaksi fisik, jadi hormonal juga, ada yang neurotransmitter yang bermasalah dan segala macam. Nah, beda kondisi, beda penanganan. Saran saya coba untuk ke psikolog dulu, dan kalau misalnya memang nggak bisa ditangani dengan terapi, nah kamu akan dirujuk ke psikiater untuk pengobatan. Jadi metodenya ada dua, yaitu farmakoterapi atau melalui obat, dan yang kedua adalah melalui terapi psikologis. Itu sih ya jawabannya. Jadi dua-duanya bisa, tapi tergantung dengan kondisi kamu. Karena kalau dari kata walaupun cuma psikosomatis, tapi ternyata itu banyak kategorinya. Itu sih teman-teman ya. Lanjut, Nono, link bisa akses di mana? Ini link yang mana nih? Yang free atau yang program belajar kelas hipnoterapi? Ya. Kalau yang free ada di feed, kalau yang program hipnoterapi ada di bio kalau nggak salah. Diklik aja. Teman-teman pilih sesuai minat kamu ya. Indah, Kak, kalau trauma pelecehan itu biasanya pakai terapi apa? Sama ya, dikondisikan juga. Biasanya sih mix, bisa pakai net, bisa pakai hipnoterapi, tergantung orangnya mau apa. Saya sering kali dapat klien yang ketika ngobrol, saya pengen dong di hipnoterapi online, bisa nggak sih? Bisa. Saya sudah melakukannya selama 5 tahun, tapi memang efektivitasnya tidak sekuat atau sepowerful offline memang. Tapi kalau misalnya terjalin keakraban, istilahnya namanya ada rapport, ada trust antara saya dengan klien, itu bisa dilakukan. Dan saya bahkan pertama kali saya melakukan hipnoterapi secara online full itu, kalau nggak salah kliennya panic attack, dan dia punya ketakutan terbang, jadi naik pesawat. Tapi pekerjaannya dia itu berhubungan dengan traveling, jadi sering keluar negeri dan segala macam. Tapi ketika COVID dia mulai muncul ketakutan, kecemasan gitu. Jadi ada indikasi fobia. Dan 3 sesi di hipnoterapi clear, teman-teman. Beberapa kasus juga, contohnya trauma, PTSD juga kita pakai hipnoterapi. Kalau tadi karena pelecehan, ya tergantung sih apakah kliennya mau di hipnoterapi, boleh. Kalau mau pakai CBT juga bisa, tapi memang dalam prosesnya beda-beda timelinenya ya. Itu sih jawabannya. Lulu, baru aja dapat fitnah di komunitas, apa yang harus saya lakukan? Perlukah klarifikasi? Yang pertama, fitnahnya beda-beda ya. Fitnah apa nih? Merusak reputasi atau kredibilitas kamu nggak? Atau memang terkait dengan pekerjaan? Ya, kumpulkan bukti dulu sih saran saya. Kumpulkan bukti, sebelum konfirmasi kamu harus mempersiapkan diri. Jadi jangan sampai kamu ketika ngelakuin klarifikasi juga nggak punya senjata. Kalaupun mau klarifikasi itu hak kamu. Kalau didiemin malah semakin parah, mendingan klarifikasi. Tapi kalau misalnya klarifikasi tidak menjawab apa-apa, ya ngapain dilakukan, cuma buang-buang energi. Tergantung situasi ya, itu situasional banget. Saya nggak bisa bilang iya enggak dan nggak ada yang paling benar. Saran saya sih kumpulkan aja dulu bukti-bukti, kumpulkan hal-hal yang bisa jadi pegangan kamu, baru nantinya langkahnya apakah harus klarifikasi atau enggak. Nah, itu keputusan pilihan. Zoo 1 Live, cara menyikapi seorang ayah yang suka bicara buruk ke anak soal ibunya atau istrinya? Yaitu komunikasi, hubungan berarti kurang baik ya. Setiap anggota rumah tangga itu kan ada perannya, dan ketika ada bisa dibilang tidak berfungsi secara normal atau dysfunction of family, itu berarti kan ada hal, contohnya ya, yang paling sering masalahnya adalah pertama komunikasi antar keluarga itu bermasalah. Yang kedua adalah penanganan konflik, resolusinya. Dan 2 hal ini yang perlu dibenahi. Anak itu jadi korban ya, jadi dampaknya. Yang perlu kan orang dewasa yang bisa bersikap dengan dewasa harusnya seperti itu. Dan jangan sampai kita memaksakan seorang anak dengan sikap kita untuk dewasa jadi lebih cepat ya. Jadi saran saya sih diperbaiki komunikasi dengan suami ya. Jadi nggak tentang anak, nggak cuma tentang suami juga, tapi kedua-duanya itu berperan. Jangan lupa ya. Karena rumah tangga ngejalinnya berdua dan dampaknya juga dirasakan berdua. Seperti itu. Sering merasa cemas dan gelisah. Wah, ada apa nih? Safety, mungkin boleh diceritakan, boleh
sharingkan perasaan kamu juga boleh. Nah, kalau teman-teman yang butuh sesi tadi ya, konseling private, personal, kita ada layanan psikolog klinis, bisa mampir ke link bio. Kita juga ada layanan hipnoterapi online ataupun terapi perilaku yang mungkin cocok buat kamu, yang bisa kamu pakai untuk tanganin masalah kamu. Jadi silahkan, sama seperti tadi yang saya bahas, kumpulkan keberanian dulu untuk bersikap dengan, ya bisa dibilang ngejalanin prosesnya, karena butuh effort banget, butuh setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, pasti. Tapi kadang-kadang kita memang nggak suka aja jalan keluarnya, nggak suka caranya. Dan makanya saya selalu bilang kita perlu ngumpulin tenaga, supaya kalau caranya ternyata nggak kita sukain, itu kan kita butuh tenaga lebih banyak dalam menjalani prosesnya gitu. Dan jangan lupa buat teman-teman yang profesional, buat teman-teman yang butuh skill baru, bisa ikutan yang program 7 hari hipnoterapi class. Dan kalau program ini ada investasinya ya, jangan lupa berbayar. Nah, kalau yang gratis gimana? Ada juga. Yang gratis, nama programnya adalah program sesi pelepasan beban emosi atau catharsis session. Dan ini tinggal daftar aja teman-teman, masih ada 230 slot. Silahkan daftar, jangan sampai kehabisan karena ini full free. Dan jangan lupa pastikan kamu datang kalau misalnya kamu udah daftar, karena kalau enggak absennya nanti akan dimerahin gitu ya, karena kita pengen ada sistem absen. Dan pastikan bahwa teman-teman gak ketinggalan sama eventnya. Dan event ini ada setiap minggu dari Psikolog Adi sebagai kontribusi kita buat komunitas. Itu sih ya. Lanjut, 4 menit lagi, mungkin 2 atau 3 pertanyaan yang saya jawab. Apa nih? Setia Wibowo punya trauma dari kecil, coba menghilangkan tapi susah, selalu tiba-tiba nangis tanpa sebab. Kalau traumanya mendalam memang butuh bantuan, bahkan butuh terapi dan konseling. Jadi saran saya coba untuk ngejalanin sesi profesional, ke terapis, ke konselor. Kan ada beberapa hal yang memang kita nggak bisa tuntasin sendiri ya. Seperti saya, secara jujur, saya tuh punya konselor juga. Saya juga sering bercerita dengan orang lain, ya salah satunya dengan teman-teman juga dari latar belakang psikologi. Yang kedua adalah dengan istri saya, pastinya saya berbagi. Yang ketiga sama anak saya juga saya suka sharing, suka cerita-cerita kerjaan. Dan walaupun dia setengah ngerti, tapi dia responnya sangat baik, karena anak saya bisa ngerespon dan bikin saya happy. Dan teman-teman memang butuh membicarakan tentang perasaan kamu, jangan lupa ya. Bella, Kak, aku selalu merasa marah sama diri sendiri, susah untuk percaya sama orang, takut banget kenal sama orang-orang baru, selalu bingung kalau ada di keadaan orang ramai. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi sama Bella, tapi bisa jadi kamu punya emosi yang tertahan atau bahkan trauma masa lalu yang akhirnya berdampak kepada reaksi yang tadi kamu lakukan ya. Saran saya coba untuk screening aja, screening trauma. Kau bisa ikutan ke sesi minggu depan, kita mau launching lagi yang batch ke berapa ya? Batch ke-6 atau ke-7 yang trauma trauma recovery ya, ditungguin aja ya untuk Bella atau teman-teman yang lain yang membutuhkan itu. Apa nih? Biliardi, Kak, saya kenal anxiety sudah di hipnoterapi tapi suka datang lagi, yang saya takutin. Ya karena hipnoterapi bukan cara shortcut, memang jalanin prosesnya itu nggak cuma 1 sesi. Saya kalau sama klien tuh hipnoterapi bisa 3-4 sesi. Jadi tetap jalanin prosesnya. Kalau udah ketemu sama hipnoterapis yang cocok, lakuin aja lagi, dan siapa tahu bisa membantu kondisi kamu ya. Itu sih. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di live kali ini. Terima kasih banyak udah dengerin dan udah bergabung. Dan jangan lupa ikutan sesi gratis pelepasan beban emosi, masih ada 230 slot lagi. Dan jangan lupa kalau yang membutuhkan juga, kita ada kelas belajar hipnoterapi. Nah, ini untuk profesional, teman-teman yang guru, pengajar, orang tua, ataupun di bidang sales, marketing, itu bisa ikutan. Atau terapi, psikolog, dokter, karena saya punya banyak alumni psikolog juga dan dokter juga yang belajar tentang hipnoterapi. Dan ini materinya keren banget. Saya jamin teman-teman akan dapat esensinya, dan teman-teman tidak misunderstanding dalam memahami hipnoterapi itu apa, karena kelas ini akan disajikan secara ilmiah melalui tentunya pemahaman psikologi yang runtut, karena ini bukan sifatnya mistis ya, tapi lebih sifatnya keilmuan psikologi. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung, dan sampai ketemu lagi nanti ya. Kalau misalnya ada waktu lagi kita live lagi, silahkan klik link di bio untuk info, atau cek di feed untuk hal-hal yang kamu mungkin tertarik. Saya pamit dulu dan sampai ketemu di live Instagram berikutnya. Dadah.